Pagi itu, suasana di kawasan perumahan elit di pinggiran kota tampak tenang. Jalanan lebar yang berlapis paving blok rapi berkilauan terkena cahaya matahari. Deretan rumah-rumah besar dengan pagar tinggi berdiri kokoh, seakan sedang unjuk gigi siapa yang paling mewah. Di kiri kanan jalan, tanaman hias tertata rapi, dikelola oleh tukang kebun khusus yang setiap hari sibuk memangkas daun-daun agar tetap indah dipandang. Semua serba tertib, bersih, dan modern. Di tengah suasana serba mewah itu, seorang pria dengan penampilan lusuh tiba-tiba berjalan masuk. Celananya kusut, kemejanya lusuh dengan beberapa kancing hilang. Rambutnya berantakan, seolah baru bangun tidur. Sepatunya? Bahkan tak bisa disebut sepatu. Lebih mirip sandal butut yang sudah kehilangan bentuk aslinya. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap terbakar matahari. Ia berjalan pelan, menunduk, membawa sebuah tas kain usang yang entah apa isinya. Pria itu bernama Andi. Tak banyak orang mengenalnya di kawasan itu. Bahkan, bagi siapapun yang melihat, Andi tak lebih dari seorang gelandangan yang tersesat. Warga perumahan yang kebetulan sedang berolahraga pagi mulai memperhatikan kehadirannya. Ada ibu-ibu yang sedang jalan santai, ada bapak-bapak yang sedang bersepeda. Mereka semua melirik Andi dengan tatapan penuh tanda tanya. "Siapa itu? Kok bisa masuk?" bisik seorang ibu kepada temannya. "Entahlah, mungkin kuli bangunan yang salah jalan," jawab temannya, sambil pura-pura menutup hidung karena mengira tubuh Andi bau keringat. Seorang anak kecil yang sedang bersepeda bahkan sempat menunjuk ke arah Andi sambil tertawa kecil. "Bu, itu orang gembel ya?" katanya polos. Si ibu cepat-cepat menarik sepedanya menjauh, seakan takut Andi menodai udara bersih perumahan itu. Andi menyadari tatapan sinis orang-orang sekitar, tapi ia tak peduli. Langkahnya tetap tenang, meski lambat. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Rasa ingin tahu yang besar, juga kesungguhan. Ia terus melangkah ke arah sebuah bangunan kaca besar di ujung jalan, kantor pemasaran perumahan mewah itu. Setiap langkahnya seakan mengundang lebih banyak perhatian. Di pos satpam dekat gerbang, dua orang penjaga keamanan saling pandang. Salah satunya mengernyitkan dahi. Itu siapa? Kok bisa masuk tanpa permisi?" tanya satpam yang lebih muda. "Biarin aja dulu. Mungkin orang nyasar. Tapi kalau bikin ribut, usir," jawab rekannya sambil terus memperhatikan gerak-gerik Andi. Andi tidak menoleh ke kanan-kiri. Ia hanya fokus pada tujuan. Kantor pemasaran itu terlihat megah, dengan dinding kaca bening, logo perusahaan properti yang mencolok, dan papan besar bertuliskan, "Cluster Emerald Residence, hunian nyaman untuk keluarga modern." Di depan kantor itu, beberapa mobil mewah terparkir. Ada Alphard, Fortuner, hingga sedan Eropa keluaran terbaru. Kontras sekali dengan sosok Andi yang berjalan sendirian dengan sandal bututnya. Ketika ia melewati salah satu mobil, seorang bapak parubaya yang sedang memeriksa kendaraannya tiba-tiba menoleh. Ekspresinya langsung berubah. Ia cepat-cepat mengunci pintu mobilnya, bahkan menutup jendela dengan tergesa. Andi hanya tersenyum tipis melihat reaksi itu, lalu tetap melangkah pelan. Begitu sampai di depan pintu kaca kantor pemasaran, Andi berhenti sebentar. Ia menatap papan informasi besar yang memamerkan gambar rumah-rumah megah dengan desain modern minimalis. Ada tulisan, mulai dari 2,5 miliar rupiah, cicilan ringan, bunga rendah. Andi membaca tulisan itu dengan seksama, lalu menghela napas. Bukan karena kaget atau minder, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai kualitas barang di toko. Ia tampak benar-benar memperhatikan detail brosur yang ditempel di sana. Beberapa orang yang duduk di kursi tamu luar kantor ikut memperhatikan. Mereka adalah calon pembeli yang sedang menunggu giliran untuk dilayani marketing. Dari cara berpakaian mereka, jelas berbeda dengan Andi. Kemeja rapi, celana bahan, sepatu mengilap, bahkan sebagian membawa map berisi dokumen. Melihat Andi berdiri lama di depan pintu, seorang ibu muda berbisik ke suaminya. "Pak, itu orang ngapain di sini? Mau beli rumah?" "Mana mungkin,"
Lihat penampilannya. Sang suami hanya terkekeh kecil. Mungkin mau numpang AC sebentar. Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa orang di sekitar. Namun Andi tidak bergeming. Ia menunggu momen yang tepat untuk masuk. Saat pintu otomatis terbuka karena ada pengunjung lain keluar, ia ikut melangkah masuk ke dalam kantor pemasaran itu. Begitu masuk, suasana kontras langsung terasa. Ruangan ber-AC dingin, harum, dengan interior modern dan elegan. Ada meja resepsionis, sofa kulit empuk, dan di dinding terpampang maket perumahan lengkap dengan miniatur rumah, jalan, dan pepohonan buatan. Andi berdiri sebentar di dekat pintu, menatap ke sekeliling. Marketing yang sibuk melayani pelanggan mulai menyadari kehadirannya. Beberapa orang terdiam, meliriknya dari ujung kepala sampai kaki. Salah satu marketing muda yang sedang duduk di meja pojok langsung berbisik ke rekannya. Ada gembel masuk. Gimana ini? Rekannya menjawab dengan nada setengah mengejek. Biarin aja. Nanti juga malu sendiri. Andi tetap tidak menunjukkan rasa sungkan sedikit pun. Ia berjalan mendekat ke meja resepsionis dengan langkah pelan. Semua mata seperti mengikuti gerakannya. Bahkan satpam yang biasanya menjaga di luar kini masuk ke dalam, memastikan pria lusuh itu tidak membuat masalah. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Sapa resepsionis dengan senyum kaku, jelas-jelas menahan rasa risih. Andi mengangguk pelan. Pagi. Saya mau lihat rumah contoh yang dipasarkan di sini. Seketika, suasana ruangan hening beberapa detik. Seolah semua orang menahan tawa. Marketing yang mendengar langsung saling pandang. Beberapa bahkan pura-pura sibuk menunduk, tapi senyum sinis mereka sulit disembunyikan. Satpam yang berdiri di belakang mulai melangkah mendekat. Wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Ia menilai Andi sama sekali tidak layak menjadi tamu di tempat semewah itu. Andi tidak peduli. Ia hanya menunggu jawaban dengan wajah tenang. Andi berdiri tegak di depan meja resepsionis. Wajahnya tetap datar, tenang, meski jelas-jelas ia merasa menjadi pusat perhatian. Tatapan orang-orang yang memandanginya seperti jarum halus yang menusuk kulit. Sinis, penuh kecurigaan, bahkan ada yang terang-terangan meremehkan. Resepsionis yang tadi menyapanya kini mulai kikuk. Ia tak menyangka pria berpenampilan lusuh itu benar-benar serius ingin melihat rumah contoh. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menjawab, baik, Pak. Tapi, biasanya yang ingin lihat rumah contoh, harus mengisi data dulu di sini. Andi mengangguk pelan. Oh, begitu ya. Baik, saya isi. Resepsionis menyerahkan sebuah formulir sederhana. Isinya hanya data nama, nomor telepon, dan alamat. Andi menerima formulir itu, lalu duduk di kursi tunggu yang empuk. Beberapa orang di sekitarnya langsung bergeser, seolah takut bersentuhan dengannya. Ada ibu muda yang menutup tas tangannya lebih rapat, ada bapak yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal matanya terus melirik Andi. Dengan tenang, Andi mengeluarkan sebuah pulpen kecil dari tas kainnya. Pulpen itu sederhana, tinta hitam biasa, tapi dia menuliskan namanya dengan rapi, Andi. Tidak ada gelar, tidak ada tambahan alamat panjang. Hanya itu. Nomor telepon ia tulis, dan alamat ia isi singkat. Setelah selesai, ia kembalikan ke resepsionis. Resepsionis menerima formulir itu dengan sedikit ragu. Ia melirik sebentar ke kolom pekerjaan. Di situ hanya tertulis, swasta, tidak lebih. Sementara itu, di meja marketing, seorang pria muda dengan kemeja putih rapi dan dasi biru mulai memperhatikan. Dialah marketing rumah yang terkenal di kantor itu. Gaya bicaranya cepat, penuh percaya diri, dan seringkali terdengar arogan. Ia biasa melayani klien-klien besar, dari pengusaha sampai pejabat. Baginya, orang seperti Andi sama sekali tidak ada dalam daftar prioritas. Seriusan tuh orang mau lihat rumah contoh, gumamnya pelan pada rekan sesama marketing. Rekannya menahan tawa. Lihat aja bajunya. Mana mungkin beli rumah di sini? Cicilan pertama aja kayaknya nggak sanggup.
Mereka tertawa kecil, lalu kembali pura-pura sibuk. Andi berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati meja marketing. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tatapannya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia berhenti tepat di depan marketing yang tadi mengomentarinya. "Permisi," ucap Andi sopan. "Saya mau tahu lebih banyak tentang rumah yang sedang dipasarkan. Bisa dijelaskan?" Marketing itu menoleh dengan senyum tipis. Ia mengangkat alis, menatap Andi dari kepala sampai kaki, lalu kembali menatap wajahnya. Tatapan yang jelas penuh penilaian. "Apa benar orang seperti kamu mau beli rumah di sini?" "Oh, mau tahu?" "Ya," jawabnya datar. "Rumah di sini, harganya cukup tinggi, Pak. Mulai 2,5 miliar rupiah. Bisa dicicil, tapi tentu ada syarat-syaratnya. Mungkin lebih baik Bapak lihat dulu brosurnya." Ia menyodorkan brosur tipis dengan gerakan malas. Tidak seperti biasanya ketika melayani klien lain, yang biasanya ia sambut dengan segelas air mineral dingin, senyum lebar, dan penjelasan panjang lebar. Andi menerima brosur itu. Ia tidak tersinggung. Ia duduk kembali dan mulai membaca dengan seksama. Brosur itu penuh gambar rumah modern, fasad kaca besar, halaman luas, dan ruang tamu elegan. Andi memperhatikan satu persatu gambar, bahkan sampai membaca keterangan teknis kecil di bawahnya. Beberapa menit kemudian, ia berdiri lagi. Ia melangkah ke arah maket perumahan yang dipajang di tengah ruangan. Maket itu indah sekali, lengkap dengan miniatur mobil, pepohonan, dan jalan-jalan kecil. Dengan teliti, Andi memperhatikan detail maket itu. Tangannya menunjuk ke satu sudut. "Rumah contoh yang bisa dilihat, yang ini, kan?" tanyanya sambil menoleh ke marketing. Marketing itu mendengus kecil. "Iya, benar. Tapi biasanya, Pak, yang lihat rumah contoh itu, mereka yang sudah siap membeli. Maksud saya, ada tahap-tahapnya dulu. Tidak semua bisa langsung lihat." Andi hanya tersenyum tipis. "Oh, begitu aturannya? Padahal saya pikir rumah contoh itu untuk siapa saja yang ingin tahu." Seketika, beberapa pengunjung yang mendengar kalimat itu saling pandang. Nada suara Andi terdengar tenang, tapi ada logika tajam yang membuat orang lain terdiam. Marketing itu sedikit salah tingkah, tapi buru-buru menutupinya dengan senyum kaku. Satpam yang sejak tadi berdiri di dekat pintu mulai melangkah lebih dekat. Ia tidak suka melihat Andi terlalu banyak bertanya. Bagi satpam itu, Andi hanyalah orang asing yang bisa mengganggu kenyamanan. Sementara itu, Andi kembali menatap maket. Ia benar-benar serius memperhatikan detail, lebar jalan, posisi rumah, bahkan letak taman bermain. Rasa ingin tahunya begitu besar, seolah ia sedang menilai kualitas proyek ini, bukan sekadar calon pembeli biasa. "Boleh saya lihat rumah contoh sekarang?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu membuat suasana ruangan kembali hening beberapa detik. Marketing dan satpam saling pandang. Beberapa calon pembeli yang duduk di kursi tamu mulai berbisik-bisik. "Ngapain dia maksa begitu?" bisik seorang bapak. "Mungkin iseng aja. Mana ada gembel beli rumah miliaran?" jawab yang lain sambil tertawa kecil. Marketing itu menarik napas panjang, mencoba tetap sabar. "Pak, melihat rumah contoh bukan sekadar jalan-jalan. Kalau Bapak serius, tentu ada prosesnya. Tapi, kalau cuma ingin tahu, sepertinya..." Andi menyela dengan tenang. "Saya memang serius. Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya ingin lihat rumah contoh, kalau bisa sekarang." Nada bicaranya tenang, tapi tegas. Semua orang yang mendengar langsung terdiam. Marketing itu kini benar-benar bingung. Ia tidak bisa lagi sekadar menertawakan atau mengabaikan. Ada sesuatu pada cara bicara Andi yang membuat orang sulit meremehkannya begitu saja. Meski pakaiannya lusuh, kata-katanya jelas, sikapnya tenang, dan tatapannya tajam. Namun, sebelum ia sempat menjawab, satpam melangkah maju. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda ingin segera mengakhiri situasi itu. "Pak, kalau cuma mau lihat-lihat, jangan di sini. Ini kawasan elit.
"Jangan ganggu, ya," ucap satpam dengan nada datar, tapi jelas mengandung peringatan. Andi menoleh pelan ke arahnya. Ia menatap satpam itu, lalu kembali tersenyum tipis. Tidak ada perlawanan, tidak ada marah. Andi masih berdiri di depan market perumahan, menatap detail kecilnya seakan sedang membaca sebuah buku terbuka. Sesekali ia mendekat, matanya memperhatikan ukuran jalan, tata letak rumah, hingga bentuk atap miniatur itu. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia bukan sekadar iseng. Ia sungguh-sungguh ingin tahu. Namun, suasana di dalam kantor pemasaran itu justru semakin canggung. Para calon pembeli yang duduk di kursi tunggu meliriknya dengan tatapan campuran antara heran, jijik, dan tidak percaya. "Kayak gitu mau beli rumah miliaran," bisik seorang ibu kepada suaminya. "Mana mungkin. Uang DP-nya aja kayaknya nggak kebeli sama dia," jawab si suami sambil terkekeh. Beberapa orang lain ikut tersenyum sinis, walau pura-pura tidak memperhatikan. Mereka menganggap Andi hanyalah seorang gembel yang salah tempat. Marketing yang tadi sempat bicara dengan Andi kini sudah kehilangan kesabaran. Wajahnya jelas menunjukkan rasa meremehkan. Ia melangkah mendekat, berdiri di samping Andi, lalu berkata dengan nada dingin, "Pak, seperti yang saya bilang tadi, rumah di sini itu bukan main-main. Harganya mulai dari 2,5 miliar. Itu baru harga dasar, belum termasuk biaya tambahan ini itu. Jadi, kalau Bapak hanya ingin tahu, mungkin cukup sampai di sini saja." Nada suaranya jelas merendahkan. Ia mengucapkannya dengan intonasi lambat, seakan ingin memastikan Andi sadar diri. Andi menoleh, menatap marketing itu dengan tatapan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada perasaan tersinggung. Justru sebaliknya, ia tersenyum tipis. "Ya, saya tahu harganya. Tertulis jelas di brosur. Tapi, saya tetap ingin lihat rumah contohnya. Tidak ada salahnya, kan?" jawab Andi datar. Jawaban itu membuat marketing itu semakin sebal. Ia merasa usahanya merendahkan Andi tidak berhasil. Ia lalu melirik ke arah satpam, memberi isyarat seolah meminta bantuan untuk segera menyingkirkan tamu tak diundang itu. Satpam yang sedari tadi waspada langsung maju selangkah. Ia berdiri tegak, tangannya bersedekap, menatap Andi dengan sorot mata penuh curiga. "Pak, saya rasa lebih baik Bapak keluar saja. Jangan bikin repot. Ini tempat bisnis, bukan tempat buat orang jalan-jalan," kata satpam itu ketus. Beberapa orang yang mendengar ucapan itu langsung tersenyum puas, seolah kalimat satpam tadi adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Andi mengangguk pelan. "Saya mengerti. Tapi bukankah rumah contoh dibuat untuk ditunjukkan? Saya datang dengan baik-baik. Saya hanya ingin melihat, tidak lebih." Marketing menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Tawa yang jelas penuh ejekan. "Pak, saya tidak bermaksud kasar. Tapi jujur saja, rumah di sini bukan untuk orang seperti Bapak. Maaf kalau saya terlalu terus terang." Ucapan itu terdengar jelas di telinga semua orang. Seisi ruangan terdiam sebentar, lalu beberapa calon pembeli mulai berbisik lagi. Betul juga kata marketingnya. Ngapain buang waktu? Lihat penampilannya aja sudah kelihatan. Mana mungkin sanggup beli? Andi tetap tenang. Tidak ada perubahan pada wajahnya. Ia menatap brosur yang masih ia pegang, lalu menatap kembali market di hadapannya. Sementara itu, marketing itu mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa Andi terlalu ngotot. Dengan suara yang lebih keras, ia berkata, "Pak, rumah contoh itu bukan untuk dilihat sembarangan. Itu untuk calon pembeli yang memang punya kemampuan. Saya rasa Bapak salah tempat. Kalau mau lihat rumah murah, banyak kok perumahan subsidi di pinggiran kota. Harganya jauh lebih terjangkau." Ucapan itu membuat beberapa orang menahan tawa. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan, ada yang pura-pura batuk untuk menyamarkan senyuman. Satpam yang berdiri di samping Andi menatapnya dengan tatapan merendahkan. Ia sudah siap kalau sewaktu-waktu harus mendorong Andi keluar. Andi menarik napas pelan. Wajahnya tetap datar. "Terima kasih atas sarannya.
Tapi saya tetap ingin melihat rumah contoh ini. Kalau memang tidak bisa, katakan saja dengan baik. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Marketing itu menatap Andi lama, lalu berkata dengan nada ketus, "Bapak ini keras kepala juga ya." Padahal jelas-jelas. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi jelas semua orang tahu maksudnya. Penampilan Andi tidak cocok dengan rumah mewah itu. Tatapan merendahkan kini datang dari semua arah. Dari marketing, satpam, hingga sebagian calon pembeli. Semua seolah sepakat bahwa Andi hanyalah pengganggu, orang miskin yang bermimpi terlalu tinggi. Namun Andi tidak bergeming. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya berdiri di sana, menatap maket perumahan itu dengan tenang. Seakan semua tatapan sinis itu hanyalah angin lalu. Andi berdiri di dekat maket, masih menatap detail kecilnya dengan penuh perhatian. Sementara itu, marketing muda yang arogan mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa waktunya terbuang percuma hanya karena meladeni seorang pria berpenampilan lusuh yang tidak mungkin membeli rumah. Marketing itu lalu melangkah lebih dekat. Senyumnya hilang, berganti dengan wajah datar penuh sinis. "Pak, saya rasa cukup. Rumah contoh tidak bisa sembarangan dilihat, apalagi oleh orang yang jelas-jelas tidak serius. Harga rumah di sini miliaran, bukan ratusan ribu." Kalimatnya diucapkan dengan lantang, cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Beberapa calon pembeli langsung menoleh, sebagian bahkan menahan senyum. Mereka merasa ucapan marketing itu memang tepat sasaran. Satpam yang sejak tadi bersedekap kini mulai maju, berdiri tepat di samping Andi. Tubuh satpam itu tegap, wajahnya tegas. Ia menatap Andi dengan sorot mata waspada, seakan siap mengusir kapan saja. "Pak, sebaiknya Bapak keluar sekarang juga. Jangan bikin ribut di sini," ucap satpam dengan nada dingin. Andi menoleh pelan ke arahnya. Wajahnya tetap tenang. "Saya tidak berniat bikin ribut. Saya hanya bertanya, apakah boleh lihat rumah contoh?" Marketing tertawa kecil. Tawa yang penuh ejekan. Rumah contoh itu untuk calon pembeli sungguhan, bukan untuk, Bapak pasti mengerti maksud saya." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi jelas maksudnya. Orang seperti Anda tidak layak masuk ke sana. Beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik. "Kasihan ya, ngotot sekali. Padahal jelas nggak mampu. Kalau mau sekadar lihat rumah bagus, ya ke pameran properti di mall. Ngapain masuk ke sini? Pasti cuma numpang dingin AC." Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Andi, tapi ia tetap tidak menunjukkan reaksi marah. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap marketing itu lagi. "Kalau begitu, boleh saya tahu berapa harga paling murah dari unit di sini?" tanya Andi tenang. Marketing mendengus. Ia merasa pertanyaan itu tidak ada gunanya. Namun, ia tetap menjawab dengan nada meremehkan. "Yang paling murah, tipe kecil, itu sekitar 2,5 miliar. Tapi saya rasa itu pun di luar jangkauan Bapak. Jadi, buat apa tahu?" Kalimat itu langsung disambut tawa kecil dari beberapa orang yang mendengarnya. Bahkan satpam di samping Andi hampir tersenyum. Andi mengangguk pelan. "Baik, terima kasih informasinya." Namun, alih-alih menghentikan pembicaraan, marketing itu justru menambahkan kalimat yang membuat suasana semakin panas. "Pak, saya beri saran baik-baik. Jangan buang waktu di sini. Banyak proyek rumah subsidi, lebih cocok untuk, orang-orang dengan kondisi seperti Bapak. Kalau memaksakan diri di sini, hanya bikin malu." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak riuh dengan bisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggelengkan kepala. Semua tatapan kini tertuju pada Andi. Tatapan yang merendahkan, tatapan yang mengatakan bahwa ia tidak pantas berada di ruangan itu. Satpam kemudian bergerak. Ia menepuk pelan bahu Andi, lalu berkata dengan nada tegas, "Ayo, Pak, saya antar keluar. Jangan bikin repot." Andi menatap tangan satpam itu sebentar, lalu kembali menatap wajahnya. Tidak ada amarah, hanya ketenangan. "Saya bisa jalan sendiri.
katanya pelan. Ia melangkah perlahan menuju pintu. Semua orang memperhatikannya. Beberapa bahkan tersenyum puas, merasa pengganggu itu akhirnya pergi. Marketing menyilangkan tangan di dada, wajahnya terlihat puas. Namun sebelum keluar, Andi berhenti sebentar di depan pintu. Ia menoleh ke arah marketing dan berkata dengan nada tenang, "Pelayanan kalian menarik. Saya akan mengingatnya." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat marketing itu sedikit gelisah. Namun ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa kecil. "Silakan, Pak. Semoga menemukan rumah yang sesuai kemampuan," jawabnya sinis. Satpam membuka pintu lebar-lebar, seakan benar-benar ingin menyingkirkan Andi. Dengan langkah pelan, Andi keluar dari kantor pemasaran itu. Dari dalam, beberapa orang masih menatapnya dengan senyum mengejek. Ada rasa puas di wajah mereka, seolah baru saja menonton tontonan yang menghibur. Di luar, udara panas menyambut Andi. Ia berdiri sebentar, menghela napas, lalu melangkah pelan meninggalkan kantor pemasaran itu. Sementara itu, di dalam ruangan, suasana kembali normal. Marketing melanjutkan pekerjaannya melayani calon pembeli lain. Satpam kembali ke posnya. Semua orang merasa seakan insiden tadi hanyalah gangguan kecil yang tidak penting. Tidak ada yang tahu bahwa pria lusuh yang baru saja mereka usir dengan hinaan adalah seseorang yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Andi sudah keluar dari kantor pemasaran itu. Langkahnya pelan, menuruni anak tangga kecil yang menghubungkan pintu masuk dengan halaman. Dari kejauhan, beberapa calon pembeli masih menatapnya dengan senyum mengejek, merasa puas karena gembel itu akhirnya pergi. Marketing kembali sibuk melayani klien, dan satpam kembali ke pos penjagaan. Namun yang tidak mereka sadari, Andi sama sekali tidak benar-benar pergi. Ia berhenti di bawah pohon besar di pinggir halaman kantor pemasaran. Dari tempat itu, ia masih bisa melihat dengan jelas ke arah dalam kantor melalui dinding kaca bening. Ia berdiri di sana, menundukkan kepala, seolah hanya sedang beristirahat. Tapi sebenarnya, ia sedang mengamati. Mata Andi tajam. Ia melihat bagaimana para marketing melayani klien, cara mereka tersenyum, cara mereka menjelaskan, bahkan cara mereka memperlakukan orang yang menurut mereka tidak layak. Semua detail kecil itu ia simpan baik-baik dalam pikirannya. Sesekali, Andi melirik ke arah rumah contoh yang berdiri tidak jauh dari kantor pemasaran. Bangunan itu megah, dengan cat putih bersih, jendela lebar, dan halaman kecil yang ditata rapi. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Tapi Andi tahu, kesempurnaan visual hanyalah kulit luar. Ia menatap lama ke arah rumah contoh itu. Matanya bergerak dari atap, dinding, hingga ke detail pagar. Ia memperhatikan sambungan-sambungan bangunan, kualitas cat, dan proporsi desainnya. Orang lain mungkin hanya melihat rumah indah, tapi Andi melihat sesuatu yang lebih dalam. Kualitas konstruksi, kejujuran material, dan nilai estetika. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Lumayan," gumamnya pelan. Sementara itu, di dalam kantor, marketing masih sibuk. Dari tempatnya berdiri, Andi bisa melihat bagaimana salah satu marketing melayani seorang bapak dengan jas rapi. Berbeda jauh dengan cara mereka memperlakukan dirinya tadi. Kepada bapak itu, mereka menawarkan air mineral, menjelaskan dengan sabar, bahkan menambahkan janji-janji manis. Andi menyandarkan tubuhnya ke pohon, matanya tak lepas dari pemandangan itu. Dalam hatinya, ia berkata, "Jadi beginilah cara mereka membedakan orang. Dari pakaian, dari penampilan luar." Ia tidak marah. Justru, ia merasa ini adalah pelajaran berharga. Sikap orang-orang di kantor pemasaran tadi seakan membuka tabir. Mereka hanya melayani orang yang tampak kaya, bukan orang yang benar-benar membutuhkan rumah. Beberapa menit kemudian, seorang tukang kebun lewat. Pria tua itu mendorong gerobak kecil berisi tanah dan tanaman hias. Ia berhenti sebentar, menatap Andi yang masih berdiri di bawah pohon. "Capek, Mas?" tanya tukang kebun itu ramah. Andi menoleh, tersenyum. "Sedikit, Pak."
Istirahat sebentar di sini. Tukang kebun itu mengangguk. Ya sudah, santai saja. Panas begini memang bikin lelah. Percakapan singkat itu membuat Andi kembali tersenyum. Lihatlah, yang penampilannya sederhana justru lebih tahu cara menghargai manusia, pikirnya. Setelah tukang kebun itu pergi, Andi kembali menatap ke arah rumah contoh. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia ingin tahu lebih dalam tentang bangunan itu, bukan hanya brosur atau maket. Namun, ia tahu waktunya belum tepat. Ia memilih untuk tetap diam, tetap mengamati. Dari kejauhan, Andi juga melihat calon pembeli lain keluar dari kantor bersama marketing yang mendampinginya. Mereka berjalan menuju rumah contoh. Marketing menjelaskan sambil menunjuk ke berbagai sudut bangunan. Klien itu mengangguk-angguk, sesekali bertanya. Andi memperhatikan cara marketing menjawab. Kalimatnya penuh kata-kata manis, kadang dilebih-lebihkan. Luasnya 120 meter persegi, tapi terasa seperti 150, katanya sambil tersenyum lebar. Andi hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul gaya bicara seperti itu. Ia pernah mendengar, melihat, bahkan mempraktikannya. Tapi kali ini, ia memilih untuk menjadi penonton. Waktu terus berjalan. Satu persatu calon pembeli keluar masuk kantor pemasaran. Ada yang hanya bertanya harga, ada yang serius mencatat detail, ada pula yang langsung minta dibuatkan jadwal untuk survei lebih lanjut. Andi tetap di bawah pohon, tidak beranjak. Tatapannya tajam, seakan setiap kejadian yang ia lihat adalah catatan penting. Sekitar setengah jam kemudian, marketing yang tadi mengusirnya keluar terlihat berdiri di depan kantor, berbicara di telepon. Dari jauh, Andi bisa membaca gerak bibirnya. Iya, Pak, unit di blok A tinggal 2. Kalau Bapak serius, saya bisa kasih prioritas. Iya, DP 500 juta. Bisa transfer hari ini. Nada bicaranya cepat, penuh percaya diri. Ia tampak begitu sibuk, begitu penting. Andi hanya menghela napas pelan. Begitulah dunia properti. Semua soal penampilan, kepastian, dan angka. Tapi mereka lupa, sikap pada orang kecil bisa lebih menentukan daripada angka besar. Langit mulai sedikit mendung. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun pohon bergoyang. Andi merapikan sedikit kemejanya yang lusuh. Ia menatap sekali lagi ke arah kantor pemasaran, lalu ke rumah contoh. Di wajahnya tidak ada amarah, tidak ada sakit hati. Yang ada hanya senyum tipis dan tatapan penuh perhitungan. Baiklah, pikir Andi dalam hati. Aku sudah lihat cukup banyak. Sekarang tinggal menunggu waktu. Tanpa tergesa, ia melangkah pergi dari halaman itu. Tapi dalam benaknya, semua yang ia lihat hari itu terekam jelas. Sikap marketing, tatapan satpam, bisik-bisik pengunjung, hingga detail kecil dari rumah contoh. Semua menjadi bagian dari catatan besar dalam kepalanya. Dan kelak, semua itu akan ia gunakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar membeli sebuah unit rumah. Hari itu suasana kantor pemasaran perumahan masih sama. Riuh dengan suara marketing menawarkan unit, calon pembeli yang datang dengan berbagai ekspresi, dan satpam yang berdiri tegas di depan pintu masuk. Namun ada satu hal yang berbeda. Seorang pria parubaya dengan pakaian rapi datang bersama seorang sekretaris. Ia turun dari mobil hitam mewah yang berhenti tepat di depan kantor pemasaran. Begitu ia muncul, seluruh marketing spontan memperbaiki sikap, merapikan jas, dan menyambut dengan senyum selebar mungkin. "Selamat siang, Pak Direktur," sapa salah satu marketing sambil menunduk sedikit. Pria itu mengangguk. Melangkah masuk ke kantor dengan wibawa yang membuat semua orang terdiam sesaat. Di luar kantor, tidak jauh dari sana, Andi datang lagi. Kali ini ia tidak berdiri di bawah pohon. Ia berjalan masuk perlahan, tetap dengan pakaian sederhana yang sama. Satpam yang melihatnya langsung refleks menghalangi. "Mas, sudah saya bilang kemarin, kalau cuma mau lihat-lihat nggak usah masuk. Ini tempatnya khusus buat calon pembeli serius," ucap satpam itu dengan nada datar. Namun sebelum satpam itu sempat menambah kalimat,
Suara berat dari dalam kantor terdengar jelas. "Biar dia masuk," kata pria parubaya yang baru saja disapa sebagai direktur. Satpam itu terkejut. Marketing juga menoleh dengan raut bingung. Andi hanya menatap tenang, lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Begitu berada di dalam kantor, semua mata tertuju padanya. Beberapa marketing berbisik pelan, saling menyikut dengan ekspresi tidak percaya. "Kenapa gembel ini diizinkan masuk?" Direktur itu berjalan ke arah Andi. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. "Kamu, Andi, bukan?" tanyanya sambil menatap wajah pemuda itu lekat-lekat. Andi tersenyum kecil. "Iya, Pak. Lama tidak bertemu." Sekejap ruangan hening. Marketing saling berpandangan. Satpam berdiri kaku. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Direktur itu tertawa pelan, lalu menepuk bahu Andi. "Saya tidak menyangka ketemu kamu di sini. Kamu masih suka memperhatikan detail bangunan, ya?" Andi hanya mengangguk. "Sudah dari dulu, Pak. Kebiasaan itu tidak hilang." Suasana di ruangan langsung berubah. Marketing yang kemarin mengusir Andi mendadak pucat. Mereka mulai gelisah, menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan berkas di meja. Direktur kemudian menoleh ke semua orang di ruangan. "Perkenalkan, ini Andi. Dulu dia memang hidup susah. Saya tahu betul kisahnya. Tapi sekarang, dia sudah jauh berbeda." Bahkan, direktur itu berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tegas, "Dia adalah pemilik saham terbesar di perusahaan ini." Semua orang terbelalak. Marketing yang kemarin mengusirnya nyaris menjatuhkan pulpen dari tangannya. Satpam yang tadi menghalangi masuk mendadak kaku. Wajahnya memerah menahan malu. Andi berdiri tenang di tengah ruangan. Ia tidak sombong, tidak juga marah. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. "Aku hanya datang untuk melihat-lihat," ucap Andi pelan. "Tidak ada niat buruk." Direktur mengangguk. "Dan kamu berhak, lebih dari siapapun di sini." Seketika, suasana kantor berubah kacau. Marketing yang merasa bersalah mulai mendekat, mencoba meraih simpati. "Maafkan saya, Mas Andi, kemarin saya tidak tahu." Suara mereka lirih, penuh penyesalan. Andi menatap mereka sebentar, lalu berkata tenang, "Tidak apa-apa. Justru saya berterima kasih. Dari sikap kalian kemarin, saya belajar satu hal penting. Penampilan seringkali menipu. Dan kalian sudah membuktikan bahwa pelayanan kalian tidak didasarkan pada kebutuhan orang, tapi pada pakaian yang mereka kenakan." Kalimat itu menampar seluruh ruangan. Tidak ada yang berani bicara. Direktur tersenyum tipis. Ia tahu, Andi tidak sedang marah. Ia hanya menyampaikan kebenaran. Andi lalu melangkah ke arah meja depan, mengambil salah satu brosur rumah yang kemarin sempat ia pegang sebentar. Ia menatap gambar rumah di brosur itu cukup lama. "Bagus. Tapi akan lebih bagus kalau kualitas pelayanan kalian setara dengan kualitas rumah yang kalian bangun," katanya datar. Marketing menunduk makin dalam. Sekretaris direktur mendekat, menyerahkan sebuah map tebal kepada Andi. "Semua dokumen kepemilikan saham sudah lengkap, Pak," ucapnya. Andi menerima map itu, lalu menutupnya tanpa membuka isi. "Terima kasih." Ia lalu menoleh sekali lagi ke arah seluruh orang di ruangan. "Aku tidak akan menuntut apapun. Tapi aku harap, mulai hari ini, jangan ada lagi orang kecil yang diperlakukan seperti sampah. Kalian tidak pernah tahu siapa orang yang sedang kalian hadapi." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya menghujam dalam. Direktur mengangguk setuju. "Benar. Mulai hari ini, kita perbaiki cara melayani. Tidak boleh ada lagi diskriminasi." Andi tersenyum, lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Satpam yang tadi sempat menghalangi buru-buru menyingkir. Wajahnya penuh rasa malu. Begitu Andi melangkah keluar kantor, angin sore menyambutnya. Ia berhenti sejenak, menatap rumah contoh yang berdiri kokoh di halaman. Matanya lembut, tapi penuh keyakinan. "Aku tidak butuh rumah ini," gumamnya pelan.
Tapi aku butuh membuat orang-orang di dalamnya belajar arti menghargai manusia. Langkahnya kemudian mantap menjauh, meninggalkan kantor pemasaran yang kini terdiam dalam rasa malu dan penyesalan. Beberapa hari setelah kejadian di kantor pemasaran, kabar tentang siapa sebenarnya Andi tersebar cepat. Banyak yang terkejut, terutama para marketing yang kemarin sempat merendahkannya. Mereka mulai takut kehilangan pekerjaan, takut dimarahi, bahkan takut Andi akan membalas perlakuan buruk mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Andi tidak pernah menyinggung kesalahan mereka lagi. Ia tetap datang sesekali ke kantor, menyapa semua orang dengan ramah, seolah tidak pernah ada penghinaan di masa lalu. Bahkan, Andi melakukan sesuatu yang membuat semua orang semakin kagum. Ia mengusulkan kepada direktur agar perusahaan membuka program Rumah Harapan, sebuah program sosial untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan rumah sederhana dengan cicilan sangat ringan. Dulu saya tahu rasanya tidak punya rumah, tidur di trotoar, ditolak di mana-mana. Saya tidak ingin ada orang lain merasakan hal yang sama, ujar Andi tegas saat rapat direksi. Para marketing terdiam. Hati mereka tergetar. Mereka tidak lagi melihat Andi sebagai orang yang dulu mereka hina, tapi sebagai sosok besar yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Hari itu, semua orang belajar satu hal. Kekuatan sejati bukanlah balas dendam, melainkan memberi maaf dan membantu sesama. Hari pengumuman besar itu tiba. Di hadapan semua tim, Andi berdiri dengan tenang. Ia mengumumkan bahwa perusahaannya resmi membeli seluruh proyek perumahan elit tersebut. Semua orang terkejut. Marketing yang dulu menghinanya pucat pasi, Satpam hanya bisa menunduk. Namun Andi tidak berhenti di situ. Ia memberi kabar mengejutkan lagi, developer lama diganti, dan proyek tersebut akan dikembangkan lebih besar dengan konsep ramah lingkungan serta program sosial Rumah Harapan. Semua orang bersorak, kecuali 2 orang, marketing arogan dan Satpam. Mereka takut dipecat. Tapi takdir berkata lain. Marketing itu, dengan wajah memerah, akhirnya melamar kerja ke perusahaan Andi. Ironisnya, ia hanya diterima sebagai Satpam, jabatan yang dulu sering ia remehkan. Andi tidak marah, tidak pula menghukum. Ia hanya ingin memberi pelajaran bahwa kesombongan selalu berujung penyesalan. Kini, proyek itu menjadi salah satu yang paling sukses di kota. Nama Andi semakin harum, bukan hanya karena kaya raya, tapi karena kerendahan hati dan kepeduliannya pada orang kecil. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan pernah menilai orang dari penampilan, karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kebesaran yang tak terduga.